I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, 2 guap, murder that dick, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelajahi topik yang sangat penting dan relevan, yaitu metodologi studi Islam dalam pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu sendiri adalah salah satu fokus utama dalam dunia pendidikan saat ini, terutama di tengah tantangan moral dan etika yang dihadapi oleh generasi muda. Dalam konteks ini, Islam menawarkan kerangka yang kaya dan mengenai nilai-nilai karakter yang dapat dibentuk dan diterapkan. Next, kita ke PPT, yaitu yang pertama konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam. Yang pertama, definisi metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan ilmiah dalam memahami ajaran Islam melalui analisis tekstual, historis, filosofis, dan sosiologis. Metodologi ini mencakup metode tekstual yaitu tafsir dan hadis, historis, filosofis, dan sosiologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Hal ini melibatkan pengkajian yang terstruktur terhadap sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta pendekatan-pendekatan lain yang membantu memahami Islam secara kontekstual. Dengan metodologi ini, nilai-nilai Islam dapat diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu definisi pendidikan karakter dalam Islam. Pendidikan karakter dalam Islam adalah proses membentuk manusia dengan akhlak mulia yang berpijak pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, yaitu adalah dasar Al-Quran dan hadis. Dasar Al-Quran dan hadis itu sendiri yaitu Quran Surat Al-Luqman ayat 13-19. Dan dasar hadis yaitu Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Lanjut, yaitu berikut karakter yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama yaitu kejujuran. Nabi Muhammad selalu dikenal dengan yang namanya Al-Amin atau yang terpercaya. Beliau bersabda, "Hendaklah kamu berkata jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai kejujuran ini sendiri relevan dalam membangun kepercayaan di masyarakat dan hubungan yang harmonis. Yang kedua, yaitu ada tanggung jawab. Rasulullah mencontohkan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin, ayah, suami, maupun hamba Allah. Yang ketiga, yaitu kasih sayang. Rasulullah sendiri adalah teladan dalam sifat kasih sayang itu. Beliau pun bersabda, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat Tirmizi. Sifat ini, teman-teman, penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, sehingga tercipta lingkungan yang aman. Yang keempat yaitu toleransi. Rasulullah juga memberikan teladan luar biasa dalam hal toleransi, baik kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Salah satu contoh hadisnya yaitu, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup di bawah perlindungan Islam, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini, teman-teman, menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah terhadap hak-hak semua manusia tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang. Selanjutnya itu yang kelima, keadilan. Rasulullah mencontohkan keadilan dalam setiap keputusan. Beliau bersabda, "Orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya." Hadis riwayat Muslim. Keadilan ini sendiri menjadi prinsip utama dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Yang keenam yaitu kesabaran.
Kesabaran adalah karakter penting yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau pun ada hadis yang menunjukkan bahwa beliau menunjukkan sifat itu, yaitu tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karakter ini, teman-teman, relevan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Dan nilai-nilai ini diambil langsung dari ajaran Islam yang mengutamakan pengembangan karakter melalui pembelajaran dan pengalaman praktis. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam studi Islam untuk pendidikan karakter. Yang pertama yaitu normatif teologis. Normatif teologis ini mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Yang kedua yaitu filosofis, menggunakan analisis logis untuk memahami nilai-nilai Islam. Yang ketiga, sosiologis. Sosiologis ini mengingat ajaran Islam dengan konteks sosial. Yang keempat yaitu historis, mengambil pelajaran dari sejarah Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, ajaran Islam dapat disampaikan secara relevan dalam pendidikan karakter. Pendekatan ini membantu siswa mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Next, yaitu implementasi dalam pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah implementasi nilai Islam dalam pendidikan. Yang pertama yaitu integrasi kurikulum. Hal ini menanamkan nilai Islam dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu pembiasaan, melatih siswa untuk mengamalkan nilai Islam setiap hari dalam kehidupan sehari-harinya. Dan nomor 3, keteladanan guru dan orang tua menjadi teladan akhlak mulia bagi murid dan anaknya. Yang keempat itu lingkungan pendidikan, menciptakan suasana sekolah yang islami. Jadi, implementasi ini membutuhkan sinergi antara kurikulum, budaya, sekolah, dan peran pendidikan. Semua pihak harus berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan karakter. Jadi itulah teman-teman penjelasan saya. Jadi kesimpulannya yaitu metode studi pendidikan Islam memberikan landasan ilmiah untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis Islam membentuk individu yang tidak hanya memiliki moralitas tinggi, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman modern. Nilai-nilai yang diajarkan menjadi bekal yang membangun masyarakat yang lebih baik. Itulah kesimpulan dan penjelasan dari saya, teman-teman. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian presentasi dari saya. Ada pantun nih. Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.